Anda, kami, dan setiap manusia yang hidup sebenarnya sudah sering masuk ke dalam alam arwah. Alam arwah adalah alam rohani. Tetapi sayang, jarang sekali manusia yang menyadarinya. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir dan Mu'allim akan menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim tentang apakah benar manusia yang masih hidup itu sebenarnya sering sekali masuk ke dalam alam arwah atau alam roh manusia. Tetapi kita tidak menyadarinya. Apakah memang benar seperti itu? Nah, jawabannya adalah benar. Benar karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskannya. Lihat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu bermula Allah. Yatawaffa, yaitu yang mewafatkan al-anfusa pada jiwa-jiwa. Hina mautiha, tatkala matinya al-anfus, matinya jiwa. Wallati, dan yang lam tamut, belum mati. Fi manamiha, di dalam tidurnya allati. Coba bayangkan nih, Allah yang telah mewafatkan, mematikan jiwa-jiwa tatkala matinya. Ini sebenarnya ada dua kata yang berbeda, yaitu wafa dan maut atau mata. Wafat dan mati itu sebenarnya dua kata yang berbeda. Coba perhatikan ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa, yatawaffa. Maka orang Indonesia sering menyebutnya wafat, ya wafat. Dan juga sering menyebutnya mati. Padahal antara wafat dan mati itu berbeda. Allah yatawaffa al-anfusa, Allah yang telah mewafatkan, menyempurnakan, menepati al-anfusa pada jiwa-jiwa hina mautiha, tatkala matinya jiwa, wallati lam tamut, dan yang belum mati oleh dia allati fi manamiha, di dalam tidurnya. Sehingga para ulama ahli tafsir dan para ulama ahli tasawuf menjelaskan bahwa sebenarnya setiap manusia yang hidup, manusia hidup itu kan pernah tidur. Wah, tidurnya malah sering nih. Nah, kalau manusia itu tatkala tidur, apakah sudah mati? Belum kan? Manusia yang tidur itu belum mati. Tetapi mengapa panca inderanya tidak bisa normal? Terutama penglihatannya dan pendengarannya. Bahkan untuk disentuh-sentuh juga nggak terangsang nih. Jadi panca inderanya ini ya nggak begitu berjalan normal. Lalu kemana kekuatan panca indera itu? Nah, begini wes saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia kita ini kan manusia. Kita harus tahu nih ya, sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Sempurna. Manusia terdiri dari 3 komponen pokok. Jadi kalau kita ditanya, apa sih manusia? Manusia itu adalah persatuan, perpaduan daripada jasad, nafsun, dan ruh. Jasadun, nafsun, dan ruhun. Kalau dalam bahasa Indonesianya, jasad itu artinya raga. Nafsun artinya sukma atau jiwa. Roh artinya nyawa. Sehingga orang Jawa mengatakan rogo sukmo nyowo, rogo sukmo nyowo, raga sukma nyawa. Nah, di dalam diri kita ada faktor yang menggerakkan, yang menjadi sebab penggerak motoriknya disebut nafsun, jiwa. Jamaknya anfus, anfusun. Nafsun itu kalau orang Indonesia kadang-kadang dimaknai secara negatif, padahal tidak. Tidak semuanya negatif, ya. Nafsu kita inilah yang membangkitkan gairah kita, menggerakkan kita. Dan ada lagi faktor yang menyebabkan kehidupan kita disebut roh. Roh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyawa, raga, sukma, nyawa. Yaitu jasad, nafsun, dan
roh. Nah, tatkala manusia dalam keadaan tidur, maka rohnya itu belum pergi. Rohnya manusia yang tidur itu apakah sudah melayang? Sudah meninggalkan jasadnya? Kan tidak. Jadi manusia dalam keadaan tidur itu rohnya masih ada di situ, masih utuh. Tetapi nafsunya, jiwanya yang masuk ke dalam alam arwah. Nah, begitu ya. Sukmanya ini masuk ke dalam alam arwah, alam rohani, alam nyawa. Karena kalau roh itu keluar dari jasad, maka nafsun atau sukma itu ikut keluar. Tetapi kalau nafsun, sukma ini keluar dari jasad, maka nyawa atau roh belum tentu ikut keluar. Ini rumus ya, perlu dipahami nih. Rumus ini perlu dipahami. Yaitu apabila roh keluar dari jasad, roh itu nyawa, keluar dari jasad, maka sukma atau jiwa atau nafsu itu ikut keluar semua, karena dia senantiasa menyertai roh, begitu. Tetapi kalau yang keluar itu hanya sukmanya saja, jiwanya saja, nafsunya saja, maka roh tidak ikut keluar. Jadi roh tidak ikut keluar. Sehingga orang dalam keadaan tidur itu, maka sukmanya dia mampu untuk keluar dari jasad, menembus ke alam rohani, menembus ke dalam alam rohani. Dia bisa berjumpa dengan siapapun, sesama roh, tetapi ya sesama roh, tidak jasad. Jadi di dalam alam mimpinya itu dia bisa bertemu dengan rohnya orang yang masih hidup maupun rohnya orang yang telah wafat meninggal dunia. Ini kan sungguh luar biasa. Lah, kalau manusia bisa menyadari, ada manusia yang bisa menyadari tatkala dia mimpi itu mampu mengendalikannya, ada. Tetapi kebanyakan manusia yang tidak bisa mengendalikannya. Artinya tidak bisa mengendalikan tatkala dia tidur mau ketemu siapapun, ya pokoknya nggak bisa, teremot lah. Beda dengan manusia yang sudah dicintai oleh Allah. Dia bisa melepas sukma itu, melepas sukma. Artinya dalam bahasa Jawa sering diartikan ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo artinya adalah sukma ini keluar dari raga. Maraga sukma, ngerogo sukmo. Sukmanya doang yang keluar daripada raga, keluar daripada jasad. Lah nyawanya masih ada di situ. Makanya orang yang zikir, orang yang bertapa, ya bertapanya yang syar'i loh ya, yang tahannuts sebagaimana Rasulullah itu kan tahannuts itu sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira. Itu kalau orang Jawa yang mengatakan tahannuts itu ya bertapa, tapi bertapa yang syar'i gitu ya, syariat nih. Jadi tatkala orang itu melakukan ritual semedi atau bertapa tertentu, kemudian dia melepaskan sukma. Nah, yang dilepaskan sukmanya bisa mengembara kemana-mana, menembus ke alam roh, ke alam manapun nih. Maka manusia itu belum mati. Kenapa? Ya karena raganya masih ada nyawanya, nyawa masih ada di situ. Nyawa itu roh, jamaknya roh adalah arwah, ya. Jamaknya nafsun adalah anfus. Jadi roh itu mufrad tunggal, kalau banyak adalah arwah. Oleh sebab itulah manusia itu setiap yang pernah bermimpi itu sebenarnya dia sudah sering masuk ke dalam alam arwah. Inilah penjelasan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu taala a'lamu bishawab.